hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah PT pada minggu hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik selalu ingat ya protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mas PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami terunda GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 6, bait pertama dan bait yang kedua. Bernyanyilah orang percaya. Kita memuji Tuhan. Nah, semangat ya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sering, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami, Tuhan, ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah lewat secara online Tuhan, yang ada di rumah. Walaupun ibadah kami lakukan dengan secara online Tuhan, kami percaya sukacita-Mu tidak akan pernah berkurang, karena Tuhan Kau senantiasa menyertai kami. Berkati Kak Lia yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan,
dan adik-adik yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami dan setiap dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak kita yaitu Kak Lia. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117. Kitab Bakti 117, ajar kami melakukan firman-Mu, bait pertama dan bait yang kedua. Kita menyanyikan bersama-sama. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, nyata kasih-Mu. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, mari kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Kiranya Bapa menyertai kami sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firman yang akan kami baca dan diskusikan pada pagi hari ini. Bapa berkati dan sertai kami semua hari ini, hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Baik adik-adik, bacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 25. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Baik, kalian akan bacakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dengan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, demikian pembacaan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, baik adik-adik, demikian pembacaan kita. Kalau kita lihat bacaan kita kayaknya sudah sering ya kita baca. Ada cerita tentang seorang tuan dengan pekerjanya. Di sana tuannya memberikan beberapa tanggung jawab kepada para pekerjanya. Ada 3 pekerja yang ditunjuk oleh tuannya. Jadi tuannya yang memanggil 1 pekerja, dia memberikan 5 talenta. Lalu apa yang dilakukan oleh sang pekerja yang pertama? Dia mengembangkan talenta itu menjadi 5. Jadi 5 tambah 5 ada 10 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Kemudian dikembangkan lagi oleh hamba yang kedua menjadi 2 talenta. Jadi totalnya adalah 4 talenta. Kemudian hamba yang ketiga. Nah, ini hamba yang ketiga, dia diberikan 1 talenta. Tapi dia tidak mengembangkan talenta itu. Malah sebaliknya dalam bacaan kita, talenta itu
tanam. Nah, jadi sini kita menemukan satu kata yaitu talenta. Nah, apa itu ya talenta ya adik-adik? Kalau kita lihat talenta itu, kalau kita lihat di kamus Alkitab, talenta itu adalah semacam mata uang. Kalau di perjanjian lama ya adik-adik, semacam mata uang yang bernilai 3.000 shikal atau kurang lebih 34 kilogram. Kemudian pada perjanjian baru, satu talenta itu bernilai 600 dinar. 600 dinar, jadi lebih besar. Kalau kita lihat di kamus, adik-adik boleh lihat di kamus Alkitab itu ada tentang talenta. Nah, tapi di dalam bacaan kita tidak membicarakan seberapa besar talenta itu dan untuk apa talenta itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Talenta yang di sini dimaksud adalah bagaimana Tuhan Allah memberikan kita berbagai macam karunia. Karunia atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, macam-macam karunia itu atau bakat yang kita miliki setiap orang itu berbeda-beda adik-adik. Mungkin ada yang pandai bermain musik, kemudian mungkin ada yang punya bakat bernyanyi, ada yang punya bakat mungkin baca Alkitab, atau dia punya bakat dalam bidang ilmu pengetahuan, mungkin mampu pada matematika, bahasa Inggris. Jadi macam-macam adik-adik. Itu yang namanya disebut dengan bakat. Nah, kalau kita lihat adik-adik, ketika seseorang ingin mengembangkan bakatnya, ketika seseorang ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya, ada banyak hal tantangannya. Salah satunya, kalian ambil, tidak percaya diri. Jadi tidak yakin bahwa dirinya mampu atau memiliki bakat tersebut. Misalnya, dia sebenarnya mampu bernyanyi tapi dia malu untuk bernyanyi, takut nanti kalau orang dengar suaranya jelek. Nanti orang mendengar takut ditertawakan. Tapi dia tidak mau untuk mencobanya. Padahal yang Tuhan mau, setiap orang memiliki bakat dan dikembangkan bakatnya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri adik. Mungkin kalian akan ambil contoh satu. Mungkin adik pernah dengar lagu ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap, dan seterusnya. Mungkin adik tahu lagu itu. Mungkin adik tahu siapa yang menyanyikan lagu itu. Yang menyanyikannya adalah Gracia Epifania. Adik bisa browsing, siapa sih Gracia Epifania itu kali ya. Nah, Gracia Epifania ini dia memiliki, kalau kita bisa bilang, ada kekurangan adik. Dia tidak normal seperti kita. Kalau kita normal, kita punya indera penglihatan, kita punya indera penciuman, kita punya indera perasa, kita bisa mendengar, tangan kita lengkap, kaki kita lengkap. Tapi adik Gracia ini, dia kekurangannya ada pada indera penglihatannya. Jadi sejak lahir dia mengalami kebutaan. Tapi adik-adik, tapi ini kalian bilang, tapi dia Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih bakat, dia bisa bernyanyi. Salah satu syair yang tadi yang kalian nyanyikan itu, padahal masih ada lagi banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Gracia. Tuhan kasih Gracia untuk bisa bernyanyi, dan sekarang dia menjadi salah satu seorang penyanyi cilik rohani adik-adik. Jadi adik-adik, kita bisa lihat, kita bisa menteladani dari Gracia. Walaupun dia punya kekurangan, walaupun mungkin orang akan memandang dia sebelah mata, tapi Tuhan membuat dia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari adik-adik. Kita teladani dari si Gracia ini. Jadi adik-adik pun juga akan sama. Jadi kalau adik-adik pandai untuk bermain musik, kemudian membuat puisi,
atau adik-adik ada yang pandai bernyanyi, lakukanlah itu, kembangkan adik-adik. Jangan takut ditertawakan orang, jangan takut nanti orang akan menghina adik-adik. Semua itu selalu ada tantangannya. Bakat apapun, karunia apapun yang kita terima, ketika kita ingin mengembangkannya, pasti selalu ada tantangan. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan itu adik-adik? Yang pertama sekali adik-adik adalah berdoa. Adik-adik berdoa, mohon Tuhan memberikan kekuatan, mohon Tuhan memberikan keberanian. Yang kedua, adik-adik harus punya niat untuk mengembangkan tantangan itu, agar bisa berkembang lebih baik lagi. Tujuannya bukan untuk kita sendiri adik-adik, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, jika adik-adik sudah mampu untuk mengembangkan kemampuan atau bakat adik-adik, ingat selalu, jangan menjadi sombong. Jangan menjadi orang yang akan meremehkan orang lain. Karena ketika kita meremehkan orang lain, bakat kita pun akan semakin menurun adik-adik. Jadi itu diperhatikan. Jadi adik-adik, kita belajar apa hari ini? Apa yang kita pelajari sekarang? Bahwa setiap adik-adik memiliki bakat yang Tuhan sudah berikan satu persatu. Ada yang dia punya 2 bakat, ada yang punya 1 bakat, ada yang punya 3 bakat. Seberapapun bakat yang Tuhan kasih, mari adik-adik dikembangkan. Mungkin ada yang pandai baca Alkitab, kemudian dia pandai bernyanyi, bermain musik, itu dikembangkan. Jangan takut untuk maju adik-adik, jangan takut untuk tidak mampu untuk mengembangkan. Percaya, Tuhan selalu akan membantu adik-adik untuk mengembangkan bakat adik-adik. Nah, itulah yang kita pelajari pada hari ini adik-adik. Bahwa bagaimana adik-adik dapat mengembangkan potensi diri adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai sebagai saksi untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan bakat adik-adik itu. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengaminkan firman kita. Kita menyadari Kidung Jumat 424. Yesus menginginkan daku. Kidung Jumat 424, Yesus menginginkan daku, kita angkat bersama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk firman dan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami semua dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam pembacaan firman pada hari ini dan mengurapi kami kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Saat ini kami Bapa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa untuk mengikuti ibadah secara daring ini, kiranya Engkau tetap memberkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan kami di sini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa,
Berkati orang tua kami, berikanlah kesehatan, berikan kesabaran, kekuatan, sehingga dapat mendidik kami dengan baik. Berkati juga para adik-adik kami yang mulai akan belajar, kiranya Engkau memberkati dan menyertai mereka dalam segala kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk program kerja, baik program kerja gerejamu, kiranya Engkau tetap memberkati menyertai, juga program kerja PT yang untuk setahun ke depan, kiranya Engkau tetap memberkati dan mengurapi sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, berkati obat, makanan, maupun dokter yang membantu mereka dalam kesembuhannya, orang-orang di sekitar mereka yang memberikan motivasi sehingga mereka dapat kembali pulih dan bersekutu dengan kami. Masih banyak hal yang ingin kami doakan Bapa, kiranya Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tilik hati kami Bapa, sehingga doa-doa yang dipanjatkan oleh adik-adik kami maupun kakak-kakak pelayan, Engkau mau mendengarkan dan mengabulkannya. Biarlah semua doa-doa ini dapat terjawab dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, nanti persembahan adik-adik minta tolong diserahkan kepada orang tua, karena orang tua akan menyampaikan atau akan diserahkan persembahan adik-adik bersama orang tua ke gereja pada hari Minggu. Nah, dari yang dikasih Tuhan, persembahan kita pada minggu hari ini akan kita berikan dengan penuh sukacita sambil memuji Tuhan dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan, pada minggu hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan buat Tuhan para pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 424. Kita angkat pada pujian yang bait yang ketiga dan yang keempat. Kita angkat bersama-sama.
Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua tunduk kepala, kita memperoleh berkat. Mari kita berdoa sekaligus berkat. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman yang telah kami dengar pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.